kajian tafsir ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah segera diangkatnya bencana yang mewabah di negeri ini khususnya dan di negeri dunia umum. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa beriktifak padanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kajian pada malam ini akan dibagi dua sesi, yaitu pertama paparan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita semua, Ustaz Hilal Ahmad, yang sudah siap untuk menyampaikan paparannya. Dan nanti sesi kedua kurang lebih 1 jam dari sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Baik, kita sama-sama mengawali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz kita untuk menyampaikan paparan tafsir pada malam ini. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Wa qala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang pada malam ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'un tabi'inya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kajian tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan di dunia maya. Jadi biasanya kita tafsir di darat, sekarang kita tafsir di udara. Mudah-mudahan tidak jatuh karena ketinggian di udara. Dan malam ini pula di depan saya ada dua media. Satu media untuk layanan Google Meeting dan satu media untuk layanan Zoom. Jadi ada dua layar di depan saya, yang satu layar untuk Zoom, satu layar untuk yang Google Meet. Jadi supaya semuanya terlayani, yang tidak punya akses ke meeting bisa mengakses ke Zoom. Terutama teman-teman dari Panjalin ini menggunakan Zoom. Di luar Panjalin ya bisa mengikuti dari YouTube atau juga bisa mengikuti dari Google Meet. Pada malam ini ayat yang akan kita kaji adalah surat Al-Baqarah ayat 243. Silahkan bagi para pemirsa yang akan ikut membuka ayatnya, yang akan membuka ayatnya, silahkan. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 243. Ya, 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim
apakah kalian tidak perhatikan orang-orang yang khoroju keluar min diyarihim dari tempat tinggal mereka, wahum ulufun mereka jumlahnya ribuan, hadarul maut karena takut dengan kematian. Faqala lakumullahu, kemudian Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semua, summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Innallaha ladu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki karunia atas manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini akhir-akhir ini banyak dikaji oleh beberapa para alim ulama. Ternyata kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, ayat ini barangkali relevan dengan apa yang sekarang sedang terjadi. Ketika dunia dilanda oleh wabah, ternyata 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan, telah menjelaskan bagaimana semestinya seandainya nanti dunia juga mengalami kondisi yang sama, yakni ketika terjadi wabah. Dalam tafsir yang disebutkan, alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun, yang artinya tadi, apakah kalian tidak perhatikan alladina kharaju, orang-orang yang keluar min diyarihim dari tempat tinggal mereka, wahum ulufun, mereka jumlahnya ribuan. Imam Ali As-Subini menjelaskan, ai alam yasilu ila sami'aka ya Muhammad. Di sini hujan besar, jadi ada guluduk jadi masuk ke telinga juga ini. Ai, apakah belum sampai kepada pendengaranmu wahai Muhammad? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hitobnya kepada Nabi Muhammad, apakah belum sampai kepadamu ya Muhammad? Jadi Allah menyeru Nabi Muhammad dan juga menyeru orang-orang yang diseru. Kabar apa yang Allah akan sampaikan? Yakni hala ulaikal qaum, yakni informasi atau berita tentang keadaan suatu kaum. Hala ulaikal qaum, keadaan suatu kaum. Alladzina kharaju, suatu kaum yang keluar. Yang kharaju, mereka keluar min watonihim, dari negeri mereka, dari qaryah mereka, dari kampung mereka. Wahum ulufun, mereka jumlahnya itu ulufun, ribuan, ya, jumlahnya ulufun, ribuan. Kenapa mereka keluar dari tempat tinggal mereka? Dikarenakan hadzarul maut, mereka takut dengan kematian. Ai khaufan minal mauti, mereka takut dengan kematian. Wa firaron, dan mereka berusaha untuk menghindarkan diri dari kematian. Jadi ini sebenarnya sifat asli dari manusia, bahwa ketika ada kabar sesuatu yang bisa mendatangkan kematian kepada dirinya, manusia takut. Itu sebenarnya sifat asli dari manusia, bahwa dia akan memiliki rasa takut ketika kematian itu tiba. Makanya wajar kalau dalam hadis Nabi dikatakan ada penyakit wahan atau al-wahnu, yaitu takut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Ya, jadi kalau disebutkan di sini ada orang-orang yang keluar dari suatu negeri yang di situ ada sesuatu yang bisa mengancam kehidupannya atau bisa menyebabkan kematian, maka mereka hadarul maut, mereka takut dengan kematian. Ya, khaufan minal mauti, mereka takut dengan kematian. Wa firarun minhu, dan mereka ingin menghindarkan diri dari kematian. Nah,
menurut Imam Ali As-Sobini, kisah ini menggambarkan wakanu sab'ina alfan. Kalau tadi di dalam ayat itu, di dalam ayat hanya menyebutkan ulufun, ya, hanya menyebutkan ulufun. Ternyata di sini ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Ali As-Sobuni, jumlah mereka itu hampir sab'ina alfan, ada 7.000, ya, ada 7.000. Sedangkan menurut Ibnu Abbas itu jumlahnya ada 4.000 orang. Jadi ini ada perbedaan pendapat tentang berapa ribu orang yang keluar dari negeri mereka. Ibnu Abbas mengatakan 4.000 orang, sedangkan Imam Ali As-Sobini menyebutkan ada 7.000 orang, ya, 7.000 orang. Nah, terlepas dari perbedaan itu, yang jelas ada sejumlah orang yang mereka keluar dari negeri mereka karena menghindari wabah taun saat itu. Jadi mereka menghindari wabah taun saat itu, ya, sebagai sebuah wabah yang mengancam kematian mereka. Ya, ini digambarkan tentang Bani Israel, sebenarnya tentang Bani Israel yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka tentang suatu wabah yang mematikan. Lalu Bani Israel keluar dari tempat tinggal mereka secara berbondong-bondong yang jumlahnya mencapai ribuan tadi. Menurut Ibnu Abbas 4.000, menurut Imam Ali As-Sobuni ada 7.000 orang. Ya, sab'ina bahkan 70.000, ya. Sab'ina alfan itu 70.000. Artinya jumlahnya sangat banyak. Sab'ina alfan, ada 70.000 orang yang keluar eksodus karena takut dengan kematian disebabkan karena suatu wabah taun. Kemudian ketika mereka keluar, mereka berkeyakinan bahwa ketika mereka keluar itu mereka bisa bebas dari kematian. Ya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa 4.000 orang yang keluar itu, mereka beranggapan dengan keluar dari kampung mereka itu, mereka bisa terhindar dari kematian. Tetapi ternyata kematian itu justru yang mereka dapatkan. Jadi mereka keluar dari kampung mereka menghindari kematian, tapi justru sebaliknya kematian itulah yang mereka dapatkan. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya kematian itu betul-betul rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siapapun hambanya tidak akan pernah tahu kapan kematian itu tiba. Bahkan seperti yang terjadi pada Bani Israel ini, ya. Jadi ketika mereka keluar dengan harapan mendapatkan kehidupan, justru yang mereka dapatkanlah kematian. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, faqala lahumullahu, kemudian Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, mengatakan mutu, matilah kalian, seluruh orang yang keluar itu mati. Dalam waktu yang bersamaan, Allah mematikan mereka secara bersama-sama. Ya. Allah mematikan mereka secara bersama-sama. Ya. Jadi nggak ada yang hidup. Semuanya mati. Ya. Mutu, lalu mereka mati, amatahumullahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka. Ya, mematikan mereka. Fa'amatahumullahu summa ahyahum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka lagi. Ya, menghidupkan mereka lagi. Nah, di sini sebutkan siapakah mereka? Wahum qaumun min Bani Israel. Mereka adalah suatu kaum dari Bani Israel. Da'ahum mulkuhum ilal jihadi. Ketika mereka diseru untuk berangkat berjihad, ya, jadi ketika mereka diseru untuk berangkat berjihad oleh pemimpinnya, ternyata apa? Faharibu. Mereka takut, mereka menolak diajak untuk berperang. Khaufan minal mauti, disebabkan karena takut pada kematian. Ya, jadi mereka menolak. Fa'amatahumullahu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka. Berapa lama mereka dimatikan oleh Allah? Di dalam tafsir dikatakan
mereka mati selama sama niyata ayam, 9 hari. Jadi Allah mematikan orang-orang Yahudi yang disuruh untuk berjihad tetapi mereka tidak mau ini, menurut tafsir Ali As-Subuni, itu mereka mati selama sama niyata ayam. Selama 8 hari. Ya, mereka mati selama sama niyata ayam, selama 8 hari. Ya. Summa ahyahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali setelah apa? Ditakwati nabiyuhum, ditakwati nabihim, setelah nabi mereka ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan mereka kembali. Dalam tafsir Ali As-Subuni disebutkan bahwa nabi mereka bernama Haskil. Ya, di sini ada kata-kata Haskil, itu adalah nabi yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali Bani Israel. Maka ketika Bani Israel telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala atas permintaan nabi mereka, ya, fa'asu, maka mereka kemudian hidup. Fa'asu, mereka dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu versi yang menyatakan bahwa keluarnya mereka dari kampung mereka itu karena mereka tidak mau disuruh untuk berperang, ya, tidak mau disuruh untuk berjihad, karena mereka takut dengan kematian. Justru ketika mereka keluar dari kampung mereka untuk menghindari kematian, mereka malah mendapatkan kematian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah setelah nabi mereka memohon kepada Allah agar kaum ini dihidupkan kembali. Kemudian ada juga yang mengatakan wakila, dan dikatakan haribu min ta'un, mereka itu lari dari ta'un, mereka takut dari ta'un. Ya, ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, mereka lari dari ta'un, haribu minat ta'uni fa'amatahumullahu, mereka lari dari ta'un, tidak mau mati karena ta'un, tapi ternyata fa'amatahumullahu, Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Allah mematikan mereka. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menyatakan, wa fi hadhil qissati, pada kisah ini ada ibrotun, ada pelajaran. Ya. Apa pelajarannya? Ala annahu la yuhniya hadrun min qadrin. Sesungguhnya tidak ada manfaat seseorang untuk menghindarkan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada manfaat seseorang itu untuk menghindarkan diri takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ibnu Katsir, ibrahnya adalah tidak ada faedah, tidak ada manfaat seseorang untuk menghindarkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembali kepada kaum tadi, karena kaum tadi itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya, lalu mereka keluar untuk mencari kehidupan, ternyata mereka tidak bisa menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, wa annahu la malja'a minallahi illa ilaih. Pelajaran berikutnya adalah karena sesungguhnya seseorang apabila mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan selamat kecuali mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la malja'a minallahi illa ilaih. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau ingin selamat dari musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari ta'un katakanlah seperti itu, atau dari wabah yang lain, maka kalau ingin selamat ya illa ilaihi, kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya salah satu dari sikap kita dalam menghadapi wabah ini kan harus ada istirja, ya. Jadi harus punya sikap istirja. Artinya apa istirja itu? Mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istirja, ya. Jadi dengan kalimat itu kita mengembalikan apa yang sekarang sedang menimpa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat dari musibah yang sedang melanda. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibrah yang bisa kita ambil, yang pertama, tidak bisa seseorang itu menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu, dia akan menghindar kemanapun, maka takdir Allah akan tetap terjadi padanya.
Yang kedua, ibrohnya adalah seandainya ingin selamat dari musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran kedua yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dari ayat tersebut. Kemudian ayat berikutnya, innallaha ladu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia atas manusia. Allah memiliki karunia atas manusia. Apa karunianya? Dzu in'amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada manusia. Wa ihsanin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan 'alan nasi kepada manusia. Ya. Untuk apa Allah berikan karunia itu kepada manusia? Agar manusia apa? Sa'adathum fid dunya wal akhirah. Agar manusia mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Kebahagiaan dunia, Allah berikan nikmat kepada kita umur. Allah berikan nikmat kepada kita sehat. Allah berikan nikmat kepada kita rezeki. Allah berikan nikmat kepada kita makan makanan yang enak. Allah berikan rezeki kepada kita, itu nikmat untuk sa'adatul dunia, untuk kebahagiaan dunia. Apa ihsannya untuk sa'adatul akhirah? Untuk sa'adatul akhirah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah pada manusia. Ada petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dengan membawa hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan sa'adatul akhirah. Jadi inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dunianya tetap diberikan, dipenuhi, untuk akhiratnya juga Allah penuhi. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah manusia akan mengambil dua-duanya, yaitu in'ami dunya wa ihsanil akhirah, atau manusia hanya mengambil satu saja sehingga dia terlena, ya, akhiratnya dia tinggalkan, kemudian dia hanya mengambil kenikmatan dunia saja. Atau sebaliknya, dunia seolah tidak penting, lalu mereka memaksimalkan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Nah ini kembali kepada manusia. Tetapi bagusnya atau idealnya adalah in'amid dunya atau sa'adatud dunya, itu juga bisa dirasakan. Tetapi wa ihsanul akhirat, yaitu sa'adatun fil akhirah, itu juga bisa didapatkan. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini adalah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Walakin, akan tetapi, aksarun nasi, kebanyakan manusia, la yaskurun. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaskurunallaha. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi, atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yungkiruna, mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa yajhaduna, dan mereka kadang membantah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuk jahadu mereka? Satu, ya, membantah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengabaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, kalau sampai bahkan memusuhi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk jahadu. Mereka menolak, mereka ingkar kebenaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal nikmat ini sangat berfaedah untuk sa'adatul akhirah. Ada juga yang kemudian kufur nikmat di dunia. Sudah diberikan oleh Allah banyak rezeki, banyak kenikmatan, tetapi mereka seolah-olah tidak merasakannya. Tetap saja dalam pandangannya masih kurang, dan masih kurang. Ini adalah salah satu bentuk dari kufur nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari surat Al-Baqarah 243. Jadi ada dua versi di sini. Ada yang kemudian menyebutkan bahwa keluarnya mereka adalah karena menghindari ta'un. Ada juga yang menyatakan keluarnya mereka atau larinya mereka itu karena mereka tidak mau berjihad fisabilillah. Nah, kira-kira mana yang nyambung dengan kedua pendapat tadi? Kalau kita baca ayat berikutnya, ya, kalau kita baca ayat berikutnya, itu justru bercerita tentang perang, tentang jihad, ya. Jadi kalau kita baca ayat berikutnya, di situ disebutkan waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim.
maka berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tadi ada sekelompok dari kalangan Bani Israel yang diperintahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berbisik bersama mereka. Ya, mereka berbisik bersama mereka agar tidak pergi berperang. Ya, jadi di antara mereka saling berbisik, saling mempengaruhi, saling melarang, karena kalau pergi berjihad itu bisa mendatangkan kematian. Nah, bisikan-bisikan mereka yang mengajak saudara-saudaranya untuk tidak pergi berperang, ya tentu Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Ya, maka dikatakan sini wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'un, Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengar bisikan-bisikan mereka yang menolak untuk pergi berperang atau mengajak orang lain untuk pergi berperang. Itu Allah mendengar. Alimun, sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi kalau kita coba hubungkan dengan ayat berikutnya, maka surat Al-Baqarah 243 itu kaitannya dengan tadi, ya. Jadi ribuan orang yang berperang takut dengan kematian, justru mereka mendapatkan kematian itu karena mereka lari dari perintah Allah untuk berperang. Itu ditegaskan dalam ayat berikutnya, wa qatilu fisabilillah. Ay qatilu al-kuffaru. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perangilah orang-orang kufar, orang-orang kafir, li'i'la'i dinillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang melawan orang kafir itu niatnya hanya satu, motivasinya hanya satu, yaitu li'i'la'i dinillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, ya, bukan untuk niat-niat yang lain, tetapi semata-mata untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika mereka kemudian menghindarkan diri untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menegaskan wa'lamu annallaha sami'un li aqwalihim. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar kalimat-kalimat mereka, mendengar perkataan mereka, ya. Mendengar perkataan mereka tadi ketika mereka berkata-kata dengan sesama mereka untuk tidak pergi berperang. Alimun, sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala juga Maha mengetahui apa binniyatikum, dengan niat kalian, wa ahwalikum, dan dengan kondisi kalian. Maka apa? Fayujazikum alaiha, Allah akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan niat dan keadaan kalian. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka yang berbisik-bisik untuk tidak pergi berperang sekaligus punya niatan yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Oleh karena itu, wa kama annal hadra la yaghni minal qadari, ketika mereka berpikir meninggalkan perang itu bisa menyelamatkan diri mereka, ternyata apa? Menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak bisa. Ya. Fakadzalika al-firaru minal jihad, maka dengan demikian lari dari jihad itu la yuqarribu ajalan wala yab'atuhu, ya, ditegaskan di sini al-firaru minal jihad, lari dari jihad, la yuqarribu, tidak akan mendekatkan ajal dan juga tidak akan menjauhkan ajal. Jadi orang yang berangkat pergi berperang berjihad, kalau memang ajalnya belum sampai ya tidak akan mati di sana. Justru orang yang tidak pergi berperang, lari dari perang, atau mungkin cuma duduk-duduk saja di rumah tidak berperang, ketika ajalnya sampai, ya justru dia mati di situ. Maka dikatakan di sini, al-firaru minal jihad, lari dari perang atau lari dari jihad, la yuqarribu ajalan wala yab'atuhu, tidak akan mendekatkan seseorang kepada ajalnya, atau juga tidak akan menjauhkan seseorang dari ajalnya. Nah, inilah yang menegaskan kepada kita bahwa kematian, kehidupan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berperang, untuk berjihad, ya tentu tidak otomatis bahwa jihad adalah berujung pada kematian. Itu tidak seperti itu. Atau bahkan jihad itulah ada kehidupan, bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah masalah keyakinan bahwa sebab kematian itu
intihaul ajal atau habisnya ajal. Kalau kemudian seseorang mati dalam kondisi di medan peperangan atau mati karena penyakit, itu sifatnya hanya sebagai keadaan saja, di mana orang itu mati, tetapi sebab kematiannya adalah satu, yakni intihaul ajal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat berikutnya terkait dengan orang-orang yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada lanjutannya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ya, siapa saja di antara kalian orang-orang yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahalanya kepadanya ad'afan, dengan melipat gandakan dalam jumlah yang kasiron, dalam jumlah yang banyak. Wallahu yakbitu wa yabsutu, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan rizki dan yang melapangkan rizki. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tadi, mangdalladzi minalladina yabdaluna malahu, dan orang-orang yang menunaikan atau mengeluarkan hartanya, wa yunfikuhu fi sabilillah, dan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, fi sabilil khair, pada jalan kebaikan, ibtiqai wajhillah, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, wal i'la'i kalimatillah, dan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, fil jihadi, di dalam jihad, wasairotrikil khair, atau seluruh bentuk kebaikan-kebaikan, fayakunu jazauhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya, ayyudha'afa, akan melipat gandakan, ya, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda, baik untuk hartanya, baik untuk jiwanya yang dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan sini ayyudha'afallahu, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lahu, baginya, dzalikal qardu, pinjaman tadi. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ya, setiap satu butir itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 butir pahala, 700 butir kebaikan. Nah, sama di sini juga sama. Jadi orang yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka Allah bisa melipat gandakan balasannya, ya, bisa melipat gandakan pahalanya dari apa yang dikorbankan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang menyempitkan rezeki seseorang. Allah juga yang melapangkan rezeki seseorang. Oleh karena itu, harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak usah memberikan kekhawatiran jadi jatuh miskin. Atau tidak ada ceritanya orang infak jatuh miskin, orang zakat jatuh miskin, itu tidak ada. Kenapa? Wallahu yakbitu, Allah yang menyempitkan rezeki, Allah yang meluaskan rezeki hambanya. Dan disebutkan juga di sini bahwa disempitkan rezekinya ataupun diluaskan rezekinya atau mungkin disudutkan rezekinya itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Taru ala mayyasa, Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yuwassi'u ala mayyasa, Allah akan meluaskan harta juga kepada orang yang Allah kehendaki. Sebagai apa? Ibtilaan wa imtihanan. Dan apa yang Allah berikan itu, apakah melapangkan rezeki ataukah menyempitkan rezeki, itu akan menjadi ibtilaan, akan menjadi ujian, akan menjadi cobaan, sekaligus menjadi imtihanan, menjadi ujian bagi orang yang mendapatkannya. Ya, jadi di sini yang namanya ujian ataupun namanya cobaan itu tidak hanya semata-mata kesempitan. Keluasan rezeki juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah semakin bersyukur ataukah semakin kufur? Atau ketika kemudian disebutkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia semakin tidak sabar atau semakin kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ambil kesimpulan dari ketiga ayat ini, yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang yang lari dari kematian. Ternyata justru mereka
menemukan kematian. Ya, kemudian yang kedua terkait juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang jihad perang. Jihad perang itu bukan menjadi sebab kematian dan tidak juga mendekatkan atau menjauhkan ajal seseorang. Kemudian ayat yang ketiganya menyebutkan bahwa salah satu bentuk transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menginfakkan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu saja penjelasannya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa diungkapkan pada sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Halo? 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 Ada halo? Sesi kedua. Oke. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan ayat 243 surat Al-Baqarah telah jelas kita simak tadi
barangkali ada hal-hal yang akan ditanyakan terhadap Ustadz Nur. Kami persilakan untuk sesi pertama 3 penanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mikrofonnya dibuka, silakan yang mau bertanya. Halo, silakan. Bagi pemirsa yang akan bertanya mengenai paparan tafsir ayat ke-243 untuk segera menyampaikan pertanyaannya. Kami tunggu pertanyaan dari pemirsa di channel Al-Huriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sebutkan nama. Ya, Tad, saya Maman Al-Hakim. Ini cuacanya di sini hujan deras. Mudah-mudahan hujannya ini membuat kita berkah. Tetap bertolabul ilmi, gitu ya. Ini menarik sekali nih dalam ayat Al-Baqarah ayat 245-nya, 45-nya nih. Yang kordan hasanah itu. Jadi saya menggarisbawahi tentang ini pinjaman yang baik gitu ya. Ini kalau dalam fikih muamalah suka dikaitkan dengan salah satu ya dalam muamalah itu ada yang kordan hasanah ya. Itu apakah bisa dikaitkan, apakah itu dari sini gitu ya? Ketika dengan akad kordan hasanah itu, itu situ ya, pinjaman yang baik gitu itu. Itu Tad. Pertanyaan bisa diulang, Tad? Barang jelas nih. Ya, ini di dalam surat Al-Baqarah 245 ya. Ya. Ya, itu kan ada kalimat qardon hasanah. Ini kan suka dijadikan istilah dalam fikih muamal itu dengan pinjaman yang baik. Dalam akad qardon gitu. Dalam salah satu akadnya itu. Apakah ini dijadikan dalil dari sini atau gimana? Itu Tad. Silakan, Tad. Kaitannya dengan ayat 40 surat 245 tentang pinjaman yang baik. Ayat 245. Iya. 245. Ya, tentang pinjaman yang baik. Ya, kalau di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan qardun hasanah itu adalah yunfiqu fi sabilillahil khairi. Yunfiqu fi sabilillahil khairi. Yaitu apa? Menginfakkan di jalan yang baik. Yunfiqu fi sabilil khair. Ya. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan qardun hasanah adalah yunfiquhu fi sabilil khair. yakni menginfakkan harta di jalan kebaikan. Yang pertama itu, yang kedua ibtigha'a wajhillah, semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama kebaikan, jalan kebaikan, yang kedua ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan qardun hasanah. Memang di dalam muamalah perbankan syariah itu ada salah satu produk mereka yang disebut dengan qardun hasan atau qardul hasan. Ya, qardul hasan. Jadi qardul hasan itu salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan, tetapi kalau akadnya qardul hasan atau produk qardul hasan itu biasanya dikumpulkan dari infak sedekah, zakat dan lain sebagainya. Jadi betul-betul nanti diberikan kepada nasabah itu tanpa harus ada kewajiban mengembalikannya, karena itu sifatnya adalah sedekah, infak ataupun juga sosial-sosial yang lainnya. Itu yang biasanya diistilahkan dengan qardul hasan. Nah, tetapi kalau
Ya bisa dikatakan begitu, tapi kalau di perbankan syariah itu kan, kalau qardul hasan itu diambil dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan yang semacamnya lah, ya yang semacamnya. Itu dikumpulkan oleh pihak perbankan, kemudian diberikan kepada nasabah tanpa ada kompensasi apa-apa, gitu ya. Itu namanya qardul hasan. Nah kalau secara bahasa bisa aja itu diambil, tapi kalau secara istilah, qardul hasan di sini adalah menginfakkan harta pada jalan kebaikan, ya. Kemudian ada sifat yang kedua, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau misalnya istilahnya diambil dari ayat ini, ya boleh saja. Hanya sekedar mengambil istilah secara bahasa, akad yang kaitannya dengan pengumpulan dan pembagian harta dari zakat, infak, sedekah disebut dengan qardul hasan. Nah, cuma biasanya di bank-bank syariah itu mereka masih ada kompensasi biasanya. Ya, ada kompensasi misalnya nanti kalau mereka mendapatkan keuntungan dari qardul hasan itu, yang mereka harus infak ke perbankan itu. Nah, biasanya begitu. Ya, biasanya begitu. Atau kalau misalnya dipinjamkan itu tanpa bunga, mereka harus mengembalikan. Ya, atau tanpa profit. Nah, itu masih ada kondisi-kondisi seperti itu dari segi prakteknya. Ya, silakan kalau ada lagi. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tad sebelumnya. Saya tadi gabung di saat menyimak yang ayat perihal jihad itu, Tad. Sebutkan nama. Ya. Nama saya Mirza, Tad. Ya. Untuk domisili saat ini masih di Jatiwangi, Tad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ya Tad, langsung saja ke pertanyaan Tad, perihal ayat jihad itu Tad. Nah, kalau misalnya kondisi saat ini, apabila kita mengatakan jihad, baik itu secara terbuka ataupun melalui sosial media, seakan-akan kata jihad itu menjadi sebuah kata yang sensitif ya Tad, gitu. Ya. Seperti hal dengan kata-kata yang lain. Bahkan ada segelintir kelompok yang maksudnya mereka mengatakan bahwa kata-kata yang sensitif ini, salah satunya contohnya jihad itu sudah tidak pantas konteks tersebut dikeluarkan pada zaman sekarang. Karena kalau misalnya kita bilang jihad, wah itu kan jihad itu di saat zaman berperang atau di saat zaman Nabi. Begitupun kata misalnya kita penegakan syariat dan juga khilafah itu ya di saat itu gitu. Makanya sudut pandangnya seperti itu gitu. Nah, untuk sikap kita sendiri seperti apa kan harusnya, maksudnya, sedangkan ya kalau misalnya menurut saya pribadi bahwa kata jihad itu dari awal hingga saat ini yaitu akan senantiasa terbersit dan ada di benak seorang muslim yang sejati seperti itu. Muslim ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ayat ini relevan digunakan kapan saja, ya. Jadi mau zaman dulu, zaman sekarang, itu ayat ini tetap bisa dipakai atau relevan digunakan. Karena memang ayatnya juga belum dihapus. Ya, masih berlaku, ayatnya masih berlaku sepanjang zaman. Ya, apalagi konteks jihad ini, selama masih ada hak dan batil, selama masih ada orang kafir, selama masih ada orang mukmin, ya kewajiban jihad itu akan tetap dilakukan. Selama dunia ini masih diliputi oleh keburukan-keburukan, belum diselimuti oleh Islam secara keseluruhan, ya jihad akan tetap terus akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang betul bahwa setiap fikih apapun itu memang harus ada syarat dan rukunnya. Menerapkan jihad juga ada syarat dan rukunnya. Sebagaimana menerapkan sholat itu harus ada syarat dan rukunnya. Ya, kalau syarat rukunnya nggak terpenuhi, ya maka pelaksanaan fikihnya tidak
Ya, jihad dilakukan dalam konteks perang. Kalau tidak ada peperangan ya tidak ada jihad. Jadi kalau kondisi perangnya tidak terjadi, tidak ada, maka tidak ada jihad. Nah, dalam konteks di Indonesia ini kan memang tidak berperang, ya, maka tidak ada seruan jihad untuk mengangkat senjata. Berbeda dengan di Palestina, berbeda dengan di Suriah, berbeda dengan di Irak, berbeda dengan di Somalia, Nigeria, ataupun negara-negara Muslim lainnya yang di sana mendapatkan tekanan-tekanan dari para penjajah. Ya, mereka punya kewajiban untuk mengangkat senjata, berjihad melawan mereka, ya, berjihad melawan mereka. Nah, jadi itu kondisi yang harus dipenuhi gitu. Jadi meskipun ayatnya berbicara jihad, tetap saja kita tidak bisa memaksakan jihad di Indonesia gitu. Karena memang situasinya tidak dalam kondisi perang gitu ya. Nah, jadi ayatnya tetap ada, mempersiapkan, hukumnya dipersiapkan ketika nanti kondisi itu terjadi. Ya, seperti sekarang lah, kan. Ya, tiba-tiba ada wabah, bagaimana sholat Jumat, bagaimana sholat berjamaah, ternyata jauh-jauh sebelumnya Islam sudah mempersiapkan hukum itu. Ya, nah itu kan dipersiapkan meskipun realitanya tidak ada. Mungkin 6 bulan yang lalu lah, atau mungkin 5 bulan yang lalu, ketika kita membaca hadis Nabi tentang wabah taun, itu nggak kebayang gitu ya. Cara Nabi melockdown wilayah itu seperti apa, itu kan nggak kebayang. Ya, karena faktanya tidak ada. Tapi sekarang ini kan kebayang, ya, karena faktanya ada. Jadi ayat-ayat itu bisa berlaku kalau memang kondisinya memungkinkan. Gitu. Nah, kalau sekarang misalnya tidak ada kondisi, bukan berarti ayatnya kita tutupi atau kita buang atau kita singkirkan, ajarannya kita tutupi, tidak boleh disampaikan, bukan seperti itu, gitu. Ya, sebagaimana kita menyampaikan fikih-fikih muamalah kepada anak-anak misalnya. Ya, fikih muamalah kita sampaikan kepada anak-anak, iya. Ya, itu kita persiapkan jika nanti anak-anak kita besar, anak-anak kita sudah gede, mereka bermuamalah, itu hukumnya sudah tahu gitu. Nah, jadi konteksnya seperti itu, ya. Jadi tidak bisa jika itu ya layaknya pada zaman Nabi khilafah, layaknya zaman Nabi yang enggak gitu ya. Ya, sebagai sebuah hukum, sebagai sebuah fakta hukum atau sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini tetap ada. Ini tetap ada, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dihapus gitu ya. Nah, itu faktanya seperti itu. Bahwa mereka menyatakan sekarang tidak relevan, ya relevan tidak relevan itu memang kondisional. Ya, sekarang belum Ramadan, nanti masuk Ramadan yang relevan apa? Puasa. Nanti setelah puasa masuk bulan haji, yang relevan apa? Ya haji gitu kan. Terus nanti masuk lagi bulan Maulid, yang relevan apa? Ya Maulud. Ya terus berputar seperti itu. Nah, untuk wilayah-wilayah seperti Timur Tengah yang di sana ada kedoliman menimpa kaum muslimin, ya tidak relevan bagi mereka. Ya, kita juga relevan, hanya memang kondisinya belum terpenuhi. Nah, itu yang harus kita sikapi, bagaimana menempatkan ayat, ya, mensikapi ayat, ya, kapan kita melaksanakan dan kapan kita tidak boleh melaksanakannya. Persiapkan. Ya. Saya nyapa yang di Zoom dulu. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ini saya menghadapi dua nih, ada Zoom, ada Google Meeting. Silakan barangkali Zoom mau bertanya, Tad. Ya, barangkali dari yang di Zoom mau bertanya, silakan. Belum, oke. Belum katanya, belum. Barangkali yang di Zoom yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan diberi kesempatan. Yang di Zoom-nya belum siap bertanya. Kalau belum bertanya, nanti dikasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini pertanyaannya cuma dikit, Tad, jawabannya. Yang di ayat 253 itu, Ibrahim itu yang pertama tidak bisa menghindar dari takdir Allah ya, Tad ya. Nah, itu bisa melebar nggak, Tad? Tidak hanya jihad gitu, Tad. Ya. Ya.
Jadi bisa ya, Tad. dalam penjelasannya, ibroh yang bisa kita ambil itu menurut Imam Ibnu Katsir dikatakan begitu ya, bahwa la yughniya minal qadari, ya, tidak ada faedah annal hadro la yughniya minal qadari. Jadi menghindarkan diri dari sesuatu itu tidak mengubah atau tidak berfaedah terhadap takdir. Artinya begini, ketika Allah sudah mentakdirkan seseorang itu mati, lalu dia berikhtiar kemana saja, ya kematian akan tiba. Artinya inilah takdirnya kematian gitu. Ya, takdir kematian itu tidak bisa dihindari apapun usahanya. Ya, kalau kita lihat dalam kasus Bani Israel tadi, yang keluar dari kampung mereka berbondong-bondong, ya, sampai mereka mengatakan kami akan pergi di daerah yang tidak ada kematian di sana. Dalam penjelasan tafsir dikatakan kami akan pergi di daerah yang tidak ada kematian di sana. Ya. Tapi justru Allah sudah menentukan mereka akan mati di sana. Nah ini yang dikatakan menghindari takdir itu tidak akan mungkin gitu, tidak akan bisa bagi manusia. Nah sekarang kalau orang sakit terus kemudian sembuh, ya berarti takdirnya sembuh gitu. Orang sakit lalu mati, takdirnya adalah mati gitu. Jadi ketika kemudian dia berikhtiar ke dokter berobat sehat, ya berarti takdirnya adalah sehat. Nah sehat ini tidak bisa dihindari oleh yang bersangkutan. Atau orang sudah berniat bunuh diri misalnya, sudah naik ke atas jembatan, ya ternyata begitu naik ke jembatan, ya takut dengan ketinggian turun lagi, ya berarti takdirnya belum mati bunuh diri. Gitu. Nah ini yang dikatakan seseorang tidak bisa menghindarkan diri dari takdir tentang dirinya. Ya. Barangkali begitu. Bisa nambah nggak tadi pertanyaannya tadi? Boleh, silakan. Boleh. Kalau misalnya menjadi pemimpin di suatu negara yang menggunakan sistemnya selain Islam, itu bisa disebut takdir tidak, Tad? Karena ada yang kalah, ada yang menang gitu loh, Tad. Iya. Takdir dalam pengertian diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Ya, dalam sebuah pertarungan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya Allah tahu itu. Yeah. Itu takdir Allah, ya. Jadi ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Ada yang menang, ada yang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah, itu Allah tahu itu. Nah, itu takdir Allah di situ. Nah, maka sebenarnya takdir Allah yang menimpa kita itu tidak bernilai baik atau buruk, tidak bernilai pahala atau tidak. Nilai pahalanya karena dia terkait dengan ikhtiar kita, usaha kita, ya. Seperti misalnya orang bisnis. Ya, bisnis itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, ujungnya ini, gagal atau berhasilnya, itu ya takdir Allah. Allah tahu bahwa ada kegagalan, Allah tahu. Bahwa itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya iya juga. Ya, bahwa orang ini tiba-tiba berjalan terperosok. Ya. Kalau Allah nggak menghendaki, pasti dihindarkan dari terperosok. Ya. Nah, tetapi kita pahami bahwa iradah Allah, ilmu Allah itu tidak memaksa hambanya. Nah, maka yang seperti itu nggak dinilai. Ya, tetapi ikhtiar yang dia lakukan, bagaimana menghindarkan diri dari kebangkrutan, ya, bagaimana etos kerja untuk kesuksesan, nah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada wilayah yang menguasai kita, ada wilayah yang dikuasai kita. Nah, yang menguasai kita tadi, ya, yang kita katakan takdirnya, yang dikuasai kita adalah ikhtiarnya, dan Allah akan menilai apa yang diikhtiarkan oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Tad, kalau misalnya Assalamualaikum, gimana? Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Nah ini tadi kalau misalnya untuk kebijakan dari pemimpin hasil di negara yang tidak menggunakan sistem khilafah, itu misalnya kebijakannya misalnya tentang penutupan prostitusi. Nah itu dapat pahala atau tidak tadi? Karena kan produknya kan bukan produk khilafah gitu. Ya bergantung. Besar ini. Kalau
menutupnya dasarnya adalah syariat Islam, motivasinya menerapkan syariat Islam, ya dapat pahala. Ya, tapi kalau menerapkannya motivasinya karena hitung-hitungan, ini kalau ditutup untung, kalau ditutup rugi. Nah, kalau kepentingan ekonomi atau hitung-hitungan seperti itu ya tidak dapat pahala. Ya, nah makanya inilah pentingnya kita memotivasikan sesuatu. Misalnya lah, ya, misalnya sekarang, ya, misalnya ada protokol terkait dengan menghindarkan diri dari wabah, ya, dari mulai diam di rumah, segala macam kebersihan, segala macam. Nah, ini nanti akan ada yang berpahala, ada yang tidak. Yang berpahala itu yang melaksanakannya karena motivasinya syariat, Rasul mencontohkan begitu. Nah, ini yang berpahala. Amalnya sama nih, sama-sama cuci tangan, sama-sama pakai masker, ya, sama-sama pakai hand sanitizer misalnya. Nah, itu bisa ada yang berpahala, ada yang tidak berpahala. Yang berpahala apa? Ya, kenapa? Rasul mencontohkan kepada kita jika ada wabah, bla bla bla, begini. Jadi motivasinya karena apa? Karena kita ngikutin Rasul. Jadi kalau yang ngikutin umumnya masyarakat, ya jadi nggak ada pahalanya karena memang tidak mencontoh Rasul. Nah, ini pentingnya motivasi itu di situ. Pentingnya nawa itu di situ. Ya, ala kulli hal, untuk semua hal. Ya, kita berhenti di traffic light, misalnya karena waktu lampunya merah kita berhenti. Ya, itu harus dimotivasi ya. Islam membolehkan itu, menghindarkan doror. Jika kita nabrak lurus dalam kondisi lampu merah, itu bisa ya. Motivasi Islam itu harus kita pakai. Jadi supaya kita berpahala, amal kita berpahala, ya motivasi nawaitu dengan syariat Allah itulah yang harus kita tuju. Termasuk ini juga tadi, misalnya menerapkan hukum rajam misalnya di Aceh gitu tadi, itu gimana itu tadi? Ya sama saja. Termasuk. Kalau motivasinya bukan karena ikutin Rasul, ya tidak berpahala. Jadi kalau mengikuti undang-undangnya mengatakan begitu, tapi bukan tentang Rasul, ya tidak berpahala. Jadi nawa itu tuh menjadi sangat penting. Ya, jelas ya? Ya. Baik. Kami sapa Ayah, barangkali Ayah Anong. Ayah Anong, hadir. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Anwar Ustad. Ya, enggak. Udah muncul namanya. Mau nanya, ini apa? Berarti tadi kan tergantung niat ya. Iya. Untuk yang apa? Di Al-Baqarah itu kan menceritakan yang di Bani Israil ya. Itu larikan diri dari wabah. Iya. Ya, ini kan apa? Tadi dikaitkan dengan niat. Terus di Al-Bukhari hadis 5288 ya, itu yang tentang apa? Sebentar. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firara minhu. Iya. Jadi kalau jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, maka janganlah kalian menuju ke sana. Namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya. Berarti kan ini kalau saya lihat ada korelasinya dengan ayat ini nih. Iya. Tapi yang satu kan karena emang diniatkan karena Allah ya. Jadi mencontoh apa yang Nabi perintahkan ya. Yeah. Kalau yang di sini berarti dia karena emang wahannya ya Ustaz. Kalau yang di Al-Baqarah ini Takut mati. menghindarinya gitu. Ya. 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 Di surah Al-Baqarah 243 itu alasan mereka keluar itu kan karena hadarul maut, takut dengan kematian. Ya, takut dengan kematian. Maka mereka keluar dari kampung mereka, keluar dari qaryah mereka. Meskipun
ayat ini tadi ada dua versi ya. Ada yang menyebutkan keluar lariku karena takut kematian karena taun. Ada juga yang menyebutkan mereka lari itu ketika diperintahkan untuk berjihad. Ini ada dua versi. Ya. Ada yang menyebutkan lari karena taun, ada lari karena tidak mau berjihad. Ya. Itu ada dua versi. Nah, untuk versi yang pertama yang terkait dengan taun, memang penjelasan tafsirnya salah satunya mengutip hadis tadi, ya. Inna hadza taqma udhibu bihi al-umam. Sesungguhnya penyakit ini merupakan azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kalian. Ya, itu dalam hadisnya diawali begitu. Fa idza sami'tum bihi fil ardi fala tadkhuluha. Maka jika engkau mendengar wabah itu ada pada negerimu, maka jangan di negeri yang lain, maka janganlah kau masuk ke sana. Dan apabila terjadi pada negerimu, maka jangan kamu keluar untuk menghindarinya. Nah itu kalau versinya versi tadi mereka keluar berbondong-bondong karena ta'un, itu kemudian dikaitkan dengan hadis ini, gitu ya. Nah oleh karena itu hadis ini bisa kita jadikan sebagai motivasi ketika kita ingin menghindarkan diri dari COVID-19. Itu hadis ini motivasinya. Jadi bukan karena protokol A, B, C, D, F, G, H, I, J, bukan, tapi karena hadis ini, ya. Jadi selamatnya sama. Orang yang mengikuti protokol ya selamat, tidak kena wabah. Orang yang mengikuti sabda Nabi ya selamat, tidak kena wabah. Tapi meskipun zahiriyahnya sama, itu nanti batinnya berbeda. Yang satu motifnya karena mengikuti sabda Nabi SAW sehingga dapat pahala. Yang satu tidak mengikuti Nabi, tapi karena mengikuti umumnya masyarakat, ya nggak dapat apa-apa. Nah itu yang membedakannya, gitu ya. Yang membedakannya di situ. Gitu. Ya gitu tadi ya. Jadi yang membedakannya itu. Jadi kita ini dalam konteks ini harus mengacu kepada hadis Imam Bukhari tadi ya. Ya, fala takhrujuha. Ya, kalau di dalam penjelasan fala takhrujuha itu bisa tidak keluar dari kampungnya, tidak keluar dari qaryah di mana terjadi wabah, atau tidak keluar dari rumahnya. Ya, kalau misalkan keluar rumah itu bisa menimbulkan adanya penularan wabah, fala takhruju min baitiha. Jangan keluar dari rumahnya. Nah, ini semua sudah digariskan oleh Nabi SAW. Tinggal kita mencontoh, mengamalkan apa yang disunahkan Nabi SAW. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Berarti kembali lagi ini kan motivasinya ke niatnya berdasarkan mengikuti perintah Nabi gitu ya Ustaz, Ya, untuk menghadapi ini. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan perintah pemerintah atau gimana gitu kan, agar ada nilai plusnya gitu ya. Ya. Jazakallah. Ya. Ada nilai ruhiyah. Sama selamat dapat pahala. Baik, kami tunggu penanya berikutnya. Silakan. Halo, Ayah. Kang Denny, silakan. Kang Sofian ditunggu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, nampaknya masih mencari-cari pertanyaan yang pas. Dari Zoom barangkali tawarkan. Dari Zoom, barangkali ada yang bertanya dari Zoom, maka silakan. Kalau mau bertanya, dihidupkan mikrofonnya. Belum ada nampaknya, belum ada. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kang Denny dari Ciboelang. Mau Ya. bertanya, Tad. Mangga. Silakan. Ini setelah menyimak tadi dari beberapa hadis, ya, Tad. Ya. Menanggapi wabah gitu, Tad, ya. Ya. Sedangkan itu kan dijelaskan kita harus berdiam diri di rumah, Tad, ya. Ya. Nah, kalau misalnya masalahnya berbenturan dengan pekerjaan atau untuk menafkahi keluarga itu gimana, Tad? Ya. Itu kan tidak stop harus hari ini harus berdiam diri di rumah gitu. Ya.
Nah, itu kalau dalam Islamnya kan kita misalnya ngapain nih setiap hari gitu ya, Tad, ya. Itu hubungannya gimana, Tad? Hubungannya baik-baik saja. Ya. Oke, Kang Ya. ini ya kalau menyangkut kewajiban-kewajiban yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain, ya, misalnya kerja itu kan nggak bisa diwakilkan kepada orang lain kan, ya, semua di rumah. Terus kita juga mewakilkan pekerjaan pada orang lain itu nggak mungkin karena itu fardu ain. Jadi untuk kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain yang tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain, diamanahkan pada orang lain, maka harus ditunaikan sendiri. Ya, sebagai kepala rumah tangga misalkan. Ya, keluar rumah itu untuk kepentingan pekerjaan. Kewajiban fardu ain yang tidak bisa dilimpahkan kepada yang lain, maka itu harus dikerjakan. Ya, nah tinggal supaya keluar aman seperti apa? Itu kan ada prosedur. Ya, misalkan tadi dilengkapi dengan APD, kemudian physical social distancing juga dilakukan, tidak berlama-lama. Nah, itu bisa ditempuh, gitu. Ya, bisa ditempuh. Seperti para penguasa lah. Penguasa sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyatnya, dia nggak bisa kemudian karena lagi PSBB, saya nggak akan keluar dari kantor misalnya, atau nggak akan keluar dari rumah. Ya, penguasa nggak bisa begitu. Kalau penguasa itu harus keluar, ya, karena dia harus menemui rakyatnya, harus menemui umatnya misalnya, harus keluar rumah, dan itu kewajiban dia dan tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Nah, maka dia harus keluar rumah. Nah, tinggal prosedur-prosedur yang bisa menyelamatkan dia itu dipakai, ya. Ya, tadi pakai APD, pakai segala macam protokol-protokol itu digunakan supaya dia tidak jatuh dalam doror. Karena itu kewajiban dia. Nah, maka sama halnya dengan seorang suami ya yang punya kewajiban kerja harus keluar rumah ya karena work from home-nya sudah nggak bisa harus bekerja out home jadi di luar rumah ya dia harus keluar rumah karena yang bekerja di sana tinggal ditempuh prosedur yang bisa mengamankan dirinya seperti apa ya jadi ini yang harus dipahami oleh kita ya supaya tidak terjadi benturan ya melaksanakan atau menghindari satu kewajiban tapi menimbulkan kesalahan pada kewajiban yang lain itu tidak boleh ya. Nah oleh karena itu maka yang harus kita tempuh adalah tadi kita melaksanakan kewajiban kita dalam konteks ini adalah misalnya bekerja tinggal prosedur keamanan itu digunakan sehingga dua-duanya berjalan ya lockdown di rumah bisa kerjaan juga bisa kita lakukan ya dapur tetap ngumpul gitu itu kan ini. Ya, terima kasih, Tad. Ya, kalau. Ya. Assalamualaikum. Oke, lanjut. Salam. Pertanyaan berikutnya ditunggu di channel Al-Hur ya. Silakan. Yang sudah mempersiapkan. Kami sapa ya Anung. Halo Ayah. Silakan. Barangkali ada yang Bang Sofyan, yang lainnya silakan. Nampaknya Kang Aji nih mau nanya lagi. Silakan. Ya. Masih ada pertanyaan Kang Aji kayaknya kangen nih. Silakan. Cukup Tad. Silakan. Cukup Okay. Tad. Ayah, mana ayah? Dari Zoom ada yang bertanya dari Zoom? Dari Zoom saya akan mengirim Pak. Yang lain udah les. Ya karena semua cuma 40 menit. Iya. Saya belum jadi pertanyaan. Oke. Ya. Ya, dari Zoom masih belum ada pertanyaan. Baik, barangkali sudah
puas, sudah puas dengan pembahasannya. Maka silakan kepada moderator. Oke, terima kasih Sadul yang telah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para pemirsa yang alhamdulillah ada beberapa penanya yang melontarkan pertanyaan dan dijawab dengan cukup jelas dan gamblang. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya di minggu depan kita mudah-mudahan sih sudah tidak ada lagi ini, sudah offline. Mudah-mudahan jangan terlalu lama online ya. Baik, terima kasih pada semua pemirsa yang sudah bergabung di acara kajian tafsir malam Senin ini. Mudah-mudahan keberkahan meliputi kita semua yang hadir pada malam ini. Baik, kami selaku moderator terima kasih dan baik kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.